Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Anwar Harsono STMH, Bupati Ngawi, beserta segenap jajaran OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, berniat berkomitmen ikut berpartisipasi dalam penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2022 ini, dengan harapan ini menjadi semangat pelecut kegiatan kami di Kabupaten Ngawi dengan visi misi Bupati Semesta Berencana mewujudkan masyarakat Kabupaten Ngawi yang sejahtera, berakhlak, berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya tentu saja memuat banyak hal terkait komitmen pemerintah daerah untuk mendorong tercapainya lingkungan yang baik sesuai dengan SDGs, salah satunya kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Lewat peraturan Bupati dan dijabarkan sampai kepada surat edaran Bupati, di Kabupaten Ngawi ini yang telah menjadi penyangga pangan nasional dan produksi padi tertinggi di Jawa Timur, kiranya ini menjadi keharusan bagi kami di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan, karena kita telah berpuluh-puluh tahun memacu produktivitas padi kita dengan kimia sintetis, ya, yang itu akhirnya sekarang merusak dari ekologi tanah itu sendiri. Nah, dengan kegiatan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, harapannya ekologi tanah kita menjadi baik, ekosistem kita juga menjadi kembali lagi seperti sedia kala. Terus kemudian masyarakat petani kita juga semakin mandiri, tidak bergantung kepada pihak ketiga, yang kemudian produknya selain kita tetap mempertahankan produktivitas, tapi value-nya, nilainya dari beras yang kita hasilkan, kualitasnya akan jauh lebih baik dan lebih sehat. Banyak sekali program yang mengarah kepada bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih dan berkesinambungan sebagai bagian dari cita-cita bagaimana Kabupaten Ngawi ke depan ini bisa menjadi kabupaten yang maju, tapi tidak meninggalkan adab-adab bagaimana kita senantiasa terus menjaga lingkungan kita. Di Kabupaten Ngawi, terdapat 4 perumusan isu prioritas lingkungan hidup, antara lain: pertama, bagaimana Pemkab Ngawi mengelola kualitas air yang ada dengan melakukan monitoring pencemaran sungai melibatkan peran serta masyarakat atau susur sungai. Pengawasan izin lingkungan di industri dan tambang, pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja, sanitasi masyarakat atau MCK+, uji kualitas air sungai dan sumber-sumber air, pembangunan dan pemeliharaan IPAL komunal domestik, dan pembangunan IPAL biogas pada kawasan sentral peternakan di 19 kecamatan. Pemkab Ngawi juga terus berupaya untuk terus meningkatkan peran serta masyarakat dalam membentuk komunitas peduli lingkungan. Kedua, yaitu terkait permasalahan persampahan yang semakin hari semakin bertambah berbanding lurus dengan peningkatan populasi sumber daya manusia di Kabupaten Ngawi. Hal ini mengharuskan Pemkab Ngawi untuk merencanakan perluasan zona aktif TPA Selopuro agar bisa menampung pertambahan tersebut. Selain itu, upaya Pemkab mengurangi jumlah peningkatan sampah juga melakukan peningkatan sarana pengelolaan sampah dengan membuat tempat pembuatan pupuk kompos di TPA dan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle, serta mengadakan alat komposter. Pemerintah Kabupaten Ngawi juga melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah adiwiyata mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional. Selain melakukan kebijakan dan program tersebut, Pemkab juga melakukan beberapa inovasi yang bisa mengurangi permasalahan terkait persampahan, yaitu dengan melakukan sosialisasi pengurangan dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga,
pengelolaan sampah dan limbah peternakan menjadi reaktor biogas, pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar di TPA, pembentukan bank sampah, pembangunan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle, pengembangan maggot untuk pakan ternak, pembuatan pupuk kompos. Isu prioritas ketiga yaitu permasalahan bencana alam antara lain banjir dan kekeringan. Untuk mencegah hal tersebut, Pemkab telah melakukan perluasan ruang terbuka hijau di beberapa titik di kawasan Kabupaten Ngawi, menyediakan ruang terbuka vegetasi, melakukan penghijauan secara konsisten sebagai program tahunan, dan melakukan upaya pengembangan wisata berbasis lingkungan di wilayah Kabupaten Ngawi. Kegiatan pemanfaatan lahan hutan dengan program Kulin KK atau pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Ngawi Ijo Royo Royo, pelaksanaan pohon asuh, dan reklamasi serta penanaman pohon di bekas galian C. Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, pemerintah Kabupaten Ngawi aktif melindungi lahan pertanian dengan menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mengingat Kabupaten Ngawi merupakan daerah agraris yang mana 70% masyarakatnya adalah petani. Dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Ngawi tentunya tidak mengecualikan ketika berbicara pada konteks pertanian ataupun konteks lingkungan hidup lebih tepatnya. Yang pertama, kita sebagai salah satu kabupaten dengan lumbung pangan terbesar di tingkat Jawa Timur itu menjadi bagian yang menjadi skala prioritas kita menuju pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian bagaimana masyarakat bisa menikmati padi organik atau tanaman organik lain yang sangat ramah lingkungan dan tentunya itu akan berdampak lebih baik untuk kesehatan kita. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, bagaimana kita harus ketat dalam menjalankan sebuah regulasi perundangan tentang alih fungsi lahan. Dari pertanian untuk menjadi pemukiman itu harus benar-benar kita seriusi. Bagaimana hal-hal seperti ini harus ditindaklanjuti juga dengan aparat dalam hal ini penegakan perda dan aparat terkait untuk serius dalam memetakan bagaimana sih sebenarnya fungsi dari lahan kita, kemudian seberapa besar juga dari fungsi pemukiman kita. Fungsi anggaran tentunya kita akan support bagaimana sebuah lingkungan hidup terjaga dengan baik, tentunya tidak ada kata tidak bahwa tercukupi juga dengan anggaran yang disediakan. Nah, ini kita lakukan nanti sebuah perencanaan yang lebih serius bagaimana kita mengelola itu. Di fungsi terakhir tentunya bagaimana di tingkat pengawasan, apapun yang direncanakan dengan baik tanpa ada sebuah mekanisme pengawasan yang kita lakukan bersama-sama, baik inspektorat maupun lembaga ini tentunya niscaya itu akan bisa terselesaikan dengan baik.